Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan anugerahkan bagi kita menikmati perjalanan kehidupan kita sampai pada hari ini dalam anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan syukur kehadiran Tuhan. Kita bersaat teduh dan kita masuk di dalam doa sebelum kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu pada hari ini, karena Tuhan boleh izinkan kami kembali menikmati akan kehidupan kami. Semuanya adalah berkat pertolongan, kasih sayang dan kemurahan Tuhan bagi kami. Sebelum kami menjalani akan hari-hari kehidupan kami, khususnya hari ini, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, menguatkan kami, meneguhkan kami Bapa, sehingga perjalanan kehidupan kami adalah perjalanan kehidupan yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berkarya dalam kehidupan kami saat ini. Kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam kitab Markus, pasalnya yang ke-10, ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Yesus kepadanya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kita menyadari bahwa kuasa Tuhan tetap terjadi sampai pada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tahu benar tentang apa yang menjadi kisah hidup daripada Bartimeus, seorang pengemis, bahkan dia buta. Tidak ada banyak pekerjaan yang dapat dia lakukan selain untuk meminta-minta untuk menyambung akan kehidupannya. Dan dari sisi kehidupan Bartimeus, mungkin orang menemukan apa yang dapat diharapkan dari orang seperti ini. Apa yang bisa dia lakukan? Tentunya tidak ada yang jadi harapan dalam kehidupan seorang pengemis buta seperti Bartimeus. Tetapi saudara, kita melihat ya, ada catatan-catatan yang sangat penting dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ternyata Bartimeus mengalami kuasa Tuhan
ada satu sikap hidup dari pribadinya, sehingga Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya dalam kehidupan Bartimeus. Kita melihat yang pertama di sini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sini kita melihat bahwa sekalipun Bartimeus buta secara jasmani, tetapi dia tidak buta secara iman. Sehingga ketika dia mendengar bahwa di situ ada Yesus, pribadi yang sanggup melakukan sebuah mujizat atas kehidupannya, dia berseru, dia datang kepada Yesus. Jadi saudara, kita yang mengalami kehidupan yang sempurna, bagaimana perjalanan kehidupan kita? Apakah ketika kita ada dalam kesesakan? Apakah ketika kita ada dalam kekurangan? Apakah ketika kita ada dalam kondisi yang menyakitkan? Adakah kita berseru kepada Tuhan? Saudara, ada banyak halangan yang terjadi. Kadangkala orang memikirkan bahwa apakah dia layak untuk datang kepada Tuhan? Dia orang berdosa, dia orang tidak berguna, dia punya kehidupan yang sangat-sangat tidak berharga. Terkadang banyak orang yang menilai. Kita melihat di sini Bartimeus, ketika dia berseru, ada begitu banyak orang katakan diam, tidak usah mengganggu guru, tidak usah mengganggu Yesus, dia sedang sibuk. Tetapi saudara, berita baiknya adalah bahwa Bartimeus tetap berseru dengan suara yang lebih nyaring lagi. Karena apa saudara? Karena dia melihat dalam kacamata imannya bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup untuk menolong dia. Wajib kita datang kepada Tuhan. Mungkin orang banyak menilai kita dari sisi kehidupan kita yang tidak berguna. Tetapi saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan memperhitungkan apa yang menjadi kehidupan kita yang lama. Tatkala kita punya hati yang mau dekat dengan Tuhan, ada dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, melihat komitmen kita, Tuhan pasti menerima kita. Dan kita melihat saudara, di dalam hal yang berikutnya di sini, setelah dia dengan semakin nyaring berseru kepada Tuhan, Bartimeus semakin dia nyaring berseru kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, panggillah dia. Saudara, ketika berita itu sampai kepada Bartimeus, ini adalah satu sukacita. Sehingga pelajaran yang kedua kita belajar bagaimana Bartimeus bangkit dan tanpa pantang mundur dia maju untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Dia berjumpa dengan Sang Penyembuh itu. Dia berjumpa dengan Sang Pemilik kekuasaan yang tertinggi itu. Dia bangkit, dia datang. Saudara, kita perlu datang kepada Yesus. Kita perlu bangkit dari kondisi kita. Kita perlu bangkit dari kekhawatiran kita. Kita perlu bangkit dari ketakutan kita. Karena segala sesuatu itu tidak akan pernah menyelesaikan, bahkan tidak akan pernah menambahkan setiap kehidupan kita. Tetapi ketika kita bangkit, ketika kita datang kepada Yesus, disitulah kita menemukan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Bartimeus, dia datang pada Yesus. Siapakah dia? Orang yang hina, orang yang tidak berguna, seorang pengembus, buta. Tetapi dia berjumpa, dia bangkit, dia datang. Dia tidak mau mundur, dia berjumpa dengan dia Allah. Yesus Kristus, dia memiliki kuasa yang sanggup melakukan mujizat dalam kehidupannya secara pribadi. Sehingga kita melihat di bahagian yang berikutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, kira-kira apa yang engkau mau dari saya? Tuhan Yesus mengatakan demikian. Saudara, sebagai orang yang berkekurangan, kekurangan secara jasmani, kekurangan secara ekonomi, menjadi pengemis,
saudara, barangkali yang lebih masuk akal, dia meminta supaya dia memiliki uang yang banyak. Bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi saudara, Bartimeus ketika dia meyakini kuasa Tuhan, dia tahu kebutuhan yang sangat-sangat penting dalam kehidupannya adalah bagaimana matanya dicelikan untuk dia bisa melihat dunia ini. Dia bisa melihat dan berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, ini adalah satu kekuatan yang sangat luar biasa. Di dalam kondisi kekhawatiran pada saat ini, sesungguhnya setiap orang percaya, kita sekaliannya harus memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah melalaikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita semakin mau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan karena kita punya iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kalau saja Tuhan Yesus mengatakan kepada Bartimeus, seorang pribadi yang berkekurangan tetapi dia punya iman yang teguh dan mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sedang memusingkan dengan berita-berita yang saat ini membuat kita menjadi ketakutan? Ataukah kita membangkitkan iman kita, percaya kita sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih melakukan mujizatnya sampai sekarang, sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, saudara-saudara? Apakah ketakutan-ketakutan itu akan melebihi daripada iman kita? Yesus mau katakan kepada kita, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejauh mana kita punya kekuatan iman, sejauh mana kekuatan kepercayaan kita di hadapan Tuhan, sehingga saat ini kita berdiri, kita berlutut untuk apa? Untuk berseru kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Berita yang sangat baik hari ini, dari kesederhanaan hidup Bartimeus, dari kehinaan hidup yang mungkin tidak dipandang berguna oleh orang lain, tetapi saya dan saudara, kita memiliki kehidupan yang luar biasa. Kita memiliki kehidupan yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Apakah kita telah membuktikan iman kita yang sungguh di hadapan Tuhan? Kita masing-masing merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Sampai saat ini, kuasa Tuhan tidak berkesudahan. Tidak hanya Bartimeus, tetapi kita sekalian pun akan mengalami kuasa Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pembelajaran yang sangat penting hari ini adalah bahwa Tuhan masih ada untuk kita sampai pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, kebenaran ini, renungan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, oleh karena waktu yang Allah percayakan bagi kami sejenak ada di hadirat Tuhan, belajar bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk kekuatan Tuhan melalui kebenaran-Mu hari ini. Bagaimana kami diajarkan untuk berseru, bagaimana kami mau datang, bangkit, bagaimana kami mau maju bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Dan kami juga memiliki kekuatan iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk bisa menjalani hari hidup kami untuk hari ini dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kami percaya apapun tantangan hidup, apapun perjalanan hidup kami dalam dunia ini, kami tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada, siapapun yang menyimak siaran ini, diberkati Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan kami yakin semuanya ada di dalam sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat menjalani hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Shalom.